Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Malik merupakan malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa malaikat Malik bermuka masam ketika ketemu dengan Rasulullah SAW. Pertemuan tersebut terjadi saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Imam Al-Qusairi dalam kitab Al-Mi'raj menceritakan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjalanan suci tersebut. Saat melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk menaiki buraq. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad melihat malaikat yang banyak sekali jumlahnya. Beliau melihat tangga yang menjulang dari Baitul Al-Muqaddas ke langit dunia. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjalanan hingga sampai ke langit dunia yang disebut Al-Raqi. Ketika memasukinya, semua malaikat senantiasa tersenyum gembira. Sampai akhirnya Rasulullah bertemu dengan satu malaikat yang juga menyambutnya seperti yang lainnya, tetapi tidak tersenyum dan tidak tampak kegembiraan di wajahnya. Malaikat Jibril itu lalu berkata tentangnya, seandainya dia tersenyum selainmu, tentu dia akan tersenyum kepadamu. Tetapi dia tidak pernah tersenyum kepada siapapun. Dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Dia tidak pernah tersenyum sama sekali. Mukanya selalu masam, cemberut, marah dan menyeramkan karena begitu marahnya kepada para penghuni neraka sebagaimana Tuhan marah kepada mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Hei Jibril, maukah kamu menyuruhnya untuk menunjukkan neraka kepadaku?" Jibril menjawab, "Ya." Lalu Jibril berkata, "Hai Malik, Muhammad Rasulullah ingin melihat neraka." Malaikat Malik lalu membukakan penutup neraka dengan terlihatlah neraka yang bergolak dan mendidih, sangat hitam, berasap dan apinya juga hitam pekat. Ada yang meronta-ronta dan menggelak, hampir pecah lantaran marah. Begitulah gambaran neraka. Sebelum bertemu dengan malaikat Malik dan saat menaiki tangga, di sebelah kanan Rasulullah ada 4.000 malaikat, di sebelah kirinya juga ada 4.000 malaikat. Di depannya 1.000 malaikat dan di belakangnya ada 1.000 malaikat. Setiap malaikat mempunyai 2 sayap berwarna hijau. Kemudian malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad sampai menaiki tangga. Pada setiap tangga ada malaikat yang bermahkotakan cahaya dengan 2 sayap berwarna hijau. Setiap malaikat itu disertai 500 malaikat lainnya. Semuanya berkata, "Selamat datang bagimu, wahai Muhammad." Ada pendapat yang menyebut jarak antara tangga sejauh perjalanan selama 40 tahun lamanya, dan begitu seterusnya hingga terdapat 55 anak tangga. Nabi Muhammad SAW kemudian melihat malaikat di udara yang jumlahnya tidak terhingga. Bertanya kepada malaikat Jibril tentang mereka. Lalu Jibril menjawab, mereka adalah para malaikat yang layang-layang di udara sejak langit dan bumi diciptakan. Kepala malaikat yang melayang di udara itu berada di bawah sayapnya. Tidak ada satupun dari mereka yang melihat tubuhnya masing-masing. Karena mereka demikian takut kepada Allah. Mereka selalu membaca tasbih dan menangis. Namun tidak diketahui kemana jatuhnya air mata mereka. Dijelaskan bahwa malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka digambarkan tidak pernah tertawa. Bahkan juga ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril menjawab, kalau malaikat Malik tertawa, maka hawa panas neraka akan berkurang sehingga membuat senang orang-orang yang di dalamnya. Sahabat yang beriman, itulah kisah malaikat Malik penjaga pintu neraka yang sangat menyeramkan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bidadari merupakan wanita surga yang didesain khusus oleh Allah dengan penampilan fisik yang luar biasa indahnya. Mereka adalah wanita-wanita yang diciptakan untuk melayani dan menjadi istri para penghuni surga kelak pada hari kiamat. Mengenai bentuk indah bidadari, maka telah banyak riwayat dan pendapat yang menjelaskan baik di dalam penafsiran Al-Quran, hadis maupun pendapat-pendapat para ulama. Yang jelas, membayangkan begitu indahnya para bidadari surga, maka kenyataannya nanti mereka jauh lebih indah dari apa yang dibayangkan ketika telah datang hari akhir. Bahkan dalam sebuah riwayat khobar, dikisahkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam pun pernah sampai bersujud tersungkur
karena pesona dari senyum bidadari di dalam surga Aden. Lalu terjadilah dialog sederhana antara malaikat Jibril alaihissalam dan bidadari itu. Kisah malaikat Jibril bersujud karena senyum bidadari dari riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengisahkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga Aden, Dia memanggil malaikat Jibril lalu memerintahkan, "Wahai malaikat Jibril, pergilah ke surga Aden dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku." Segera malaikat Jibril alaihissalam pun pergi ke surga Aden untuk memenuhi apa yang telah diperintahkan kepadanya. Sesampainya di sana, dia mencoba berkeliling untuk menemukan apa yang ia cari. Lalu muncullah seorang bidadari dari dalam istana yang ada di surga Aden. Melihat datangnya malaikat Jibril, bidadari itu tersenyum kepadanya. Tiba-tiba surga Aden bersinar terang karena gigi seri bidadari itu. Melihat surga Aden yang tiba-tiba bersinar terang, malaikat Jibril pun tersungkur dan bersujud karena mengira sinar itu berasal dari nur Allah yang maha mulia. Bidadari itu pun berkata, "Wahai malaikat yang dipercaya Allah, angkatlah kepalamu." Malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya dan mengetahui bahwa sinar nan terang itu bukanlah sinar dari nur Allah, melainkan dari senyum bidadari tersebut. Merasa terkagum, ia pun berkata, "Maha suci Zat yang telah menciptakanmu." Lalu bidadari itu pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat yang dipercaya Allah, apakah kamu tahu untuk siapa aku diciptakan?" Sedangkan malaikat Jibril pun menjawab, "Tidak." Lalu bidadari itu berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih dan lebih mementingkan ridho Allah daripada hawa nafsunya." Sahabat yang beriman, ini merupakan sebuah kisah yang unik dan menarik, yang dapat menjadikan pelajaran, menambah keimanan, dan mendorong diri untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan menjadi hamba-hambanya yang akan dinikahkan dengan bidadari surga kelak di hari kiamat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.